Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rizky Yulining Tias. Saya bekerja di unit organisasi Puskesmas Longbang. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan ke-55, kelas Kabupaten Bulungan di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara. Berikut adalah workbook nilai-nilai dasar ASN. 7 alasan rasional tentang pentingnya pelayanan prima, diantaranya adalah untuk mencapai kepuasan pelanggan. Mengapa? Yang pertama adalah kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi di masa yang akan datang. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan merupakan konsep terpenting. Yang keempat adalah untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Selanjutnya adalah pelanggan makin kritis dalam memilih produk dan jasa. Selanjutnya, pelanggan yang puas akan kembali, atau disebut juga dengan customer. Yang terakhir adalah pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Terdapat 4 hal fundamental dalam pelayanan publik, diantaranya adalah: yang pertama merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Yang kedua, diselenggarakan oleh pajak yang dibayar oleh warga. Yang selanjutnya adalah memiliki tujuan untuk mencapai hal-hal strategis kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Pelayanan publik tidak hanya memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Yang selanjutnya adalah pendapat saya mengenai konsep akuntabilitas dan responsibilitas. Akuntabilitas lebih mengacu kepada pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian suatu organisasi. Sedangkan responsibilitas berhubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan atau amanah yang diberikan. Peran kami sebagai ASN untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel adalah: yang pertama adalah kepemimpinan. Untuk memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang kedua adalah transparansi. Tujuan adanya transparansi mendorong komunikasi lebih besar dan kerjasama antara kelompok internal dan eksternal. Kemudian memberikan perlindungan untuk pengaruh yang tidak seharusnya, meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan, kemudian meningkatkan kepercayaan kepada. Yang ketiga adalah integritas, menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, undang-undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah tanggung jawab atau responsibilitas, terdiri dari responsibilitas perseorangan dan responsibilitas institusi. Kemudian keadilan. Keadilan merupakan landasan utama untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. Yang ketujuh adalah keseimbangan. Lingkungan akuntabilitas terpenuhi jika tidak ada kepercayaan. Yang kedelapan adalah kejelasan, dan yang terakhir adalah konsistensi. Sinergi perilaku kompeten. Yang pertama adalah belajar dari uji coba. Yang kedua adalah belajar dari penelaahan atau pengujian. Dan yang ketiga adalah belajar dari praktek. Keanekaragaman di tempat kerja adalah adanya berbagai perbedaan pada individu di sebuah perusahaan, misalnya perbedaan gender, agama, ras, suku, kemampuan, serta sudut pandang. Potensi dan tantangan di lingkungan tempat saya bekerja adalah: pertama adalah adanya perbedaan pendapat. Yang kedua adalah perbedaan keyakinan. Yang ketiga adalah perbedaan suku. Yang keempat adalah perbedaan karakter. Dan yang terakhir adalah perbedaan kepentingan. Selanjutnya adalah the Adaptive Culture Framework. Terdiri dari purpose, yaitu memiliki tujuan yang hendak dicapai bersama. Yang kedua adalah cultural values, yaitu mengemban nilai-nilai budaya organisasi. Ia adalah vision, untuk menjelaskan apa yang hendak dituju.
Selanjutnya adalah corporate values yang menjadi fondasi penting dalam membangun budaya adaptif. Kemudian corporate strategy, yaitu visi dan values adalah menjadi bangunnya strategi. Kemudian structure adalah untuk mendukung budaya adaptif. Selanjutnya adalah problem solving, yaitu harus dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul, baik secara internal ataupun eksternal. Yang adalah partnership working, memiliki peran sebagai penguatan budaya adaptif. Yang terakhir adalah rules atau aturan, digunakan sebagai bentuk formalitas. Terdapat dua jenis berpikir, yang pertama adalah berpikir kreatif dan yang kedua adalah berpikir kritis. Berpikir kreatif adalah proses berpikir seseorang yang mengkombinasikan berpikir logis dan berpikir divergen untuk mencari ide-ide yang kreatif. Yang kedua adalah berpikir secara kritis, yaitu cara berpikir seseorang untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta atau bentuk penilaian. Yang selanjutnya adalah praktek penerapan adaptasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang merespon perubahan di lingkungan. Yang pertama adalah menerapkan budaya organisasi, sehingga dengan menciptakan budaya yang tepat dan dapat mendukung tercapai tujuan dari suatu organisasi. Dan selanjutnya meningkatkan efektivitas organisasi dan kinerja. Tantangan praktek dalam penerapan Word of Governance adalah: yang pertama adalah kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi tidaklah sama, dan ini menjadi kendala yang sangat serius. Yang kedua adalah nilai organisasi. Menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Menjadi kunci penting dalam melaksanakan praktek Word of Governance. Yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan mulai dari budaya organisasi.